Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Saputri dari kelas reguler 2 tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau bisa disingkat dengan KET. Apa sih kehamilan ektopik terganggu itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, pengertian dari kehamilan ektopik terganggu itu merupakan suatu kondisi di mana kehamilan di luar kandungan, di mana implantasinya yang seharusnya itu di dalam endometrium atau di uterus itu letaknya di luar uterus. Untuk kehamilan ektopik terganggu ini, apabila di dalam implantasinya itu kemudian pecah, ini sangat berbahaya sekali bagi kehamilan atau ibu hamil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab. Belum diketahui secara pasti, tetapi berdasarkan buku Cunningham, etiologi terbagi menjadi 3, yaitu ada faktor mekanis, faktor fisiologis, dan faktor lain. Yang pertama akan kita bahas yaitu faktor mekanis ya. Faktor mekanis ini mencakup adanya infeksi saluran telur, kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya, lalu abortus, induksi dilakukan lebih dari 1 kali, adanya tumor, adanya endometriosis, adanya kelainan tumbuhnya embrio, seperti adanya tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk. Itu adalah faktor-faktor mekanis yang dapat mencegah atau menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam ovum uteri. Selanjutnya yaitu kita bahas faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam ovum uteri. Yang pertama yaitu ada migrasi eksternal ovum, yang kedua migrasi internal ovum, kemudian pada wanita yang hanya mempunyai 1 ovarium, dan adanya perubahan motilitas dari tuba. Selanjutnya yaitu faktor lain. Faktor lain seperti kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom atau malforasi. Adanya penggunaan hormon eksogen dan estrogen seperti pada kontrasepsi oral. Adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba akan menyempit jika diberi antibiotik dan pada wanita usia kisaran 30 tahun. Selanjutnya, kita bahas tanda dan gejala. Sukar didiagnosa, tapi kali ini tergantung juga dari lamanya kehamilan ektopik terganggu. Biasanya, ibu merasakan sakit serta adanya perdarahan, itu merupakan tanda dan gejala secara umum. Lalu, ada tanda dan gejala secara khususnya, itu yang pertama ada amenorea, nyeri perut, nyeri bahu, dan pendarahan. Kita bahas satu persatu ya. Amenorea adalah tidak haid jika terjadi pada kehamilan normal seperti yang lainnya, yaitu proses pematangan sel telur telah terhenti. Ketika itu, ibu sudah mengalami positif hamil. Tetapi pada KET, amenorea ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian pada janin atau robekan pada tuba. Selanjutnya yaitu nyeri perut. Nyeri perut bagian bawah ini merupakan gejala yang paling utama karena akibat peregangan dinding tuba atau ruptur tuba. Nyeri ini dirasakan ibu secara berbeda-beda, tergantung penyebabnya. Biasanya nyeri ruptur tuba itu membuat ibu sampai pingsan. Tapi apabila janin ibu itu tidak terlalu besar, nyeri itu disebabkan karena peregangan dinding tuba. Lalu selanjutnya kita bahas nyeri bahu. Nyeri bahu akibat dari perdarahan dari dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah dalam rahim menggumpal, maka ia akan mengalami nyeri, akan bertambah parah, bahkan nyeri tersebut dapat menjalar ke area tubuh lainnya, seperti punggung dan seluruh perut. Lalu selanjutnya kita bahas perdarahan. Perdarahan disebabkan oleh kematian janin, kemudian pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan pada dinding-dinding tuba, dan hal ini akibat dari gangguan dan pembentukan HCG.
Darah yang keluar biasanya berwarna coklat ketuaan. Lalu selanjutnya kita bahas diagnosis. Untuk menyatakan diagnosis dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama itu ada tes kehamilan. Tes kehamilan ini untuk menegakkan diagnosa, PPT tesnya harus positif ya. Yang kedua itu ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum biasanya ibu hamil nampak kesakitan dan wajahnya tampak syok. Kemudian perut juga sedikit mengembang disertai nyeri tekan. Lalu selanjutnya kita bahas anamnesis. Anamnesis ini biasanya haid terlambat dalam beberapa waktu. Untuk anamnesis pada kehamilan muda biasanya terjadi nyeri pada perut bagian bawah. Lalu selanjutnya kita bahas pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi biasanya ada rasa nyeri pada serviks, kemudian apabila uterus diraba, dia juga sedikit membesar dan tidak bisa membedakan tumor dengan batasan-batasan dengan jelas, dan biasanya sukar dibutuhkan. Nah, di sini itu untuk pemeriksaan HB dan pemeriksaan laboratorium serta jumlah selnya. Selanjutnya kita bahas kuldosintesis, yaitu untuk mengetahui kofum Dioglas dari terdapat darah atau tidak. Cara ini sangat membantu dalam menegakkan diagnosa dalam kehamilan ektopik terganggu. Lalu selanjutnya kita bahas USG. Dengan temuan adanya kantung gestasi di luar rahim atau uterus dan di dalamnya terdapat DJJ janin. Selanjutnya kita bahas pemeriksaan laparoskopi yang merupakan alat bantu diagnosa. Terakhir untuk kehamilan ektopik dengan sayatan kecil atau minimal. Nah, baik, itu adalah penjelasan tentang kehamilan ektopik terganggu. Cukup sekian tentang kehamilan ektopik terganggu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.